Katakan oleh para sahabat, tidak pernah Nabi SAW menolak permintaan siapapun. Siapa saja minta dikasih, selama beliau masih punya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, riwayat Bukhari juga, pernah Nabi SAW membagi-bagi. Beliau diantarkan oleh para sahabat kurma, berkeranjang-keranjang, banyak sekali. Kemudian beliau membagi-bagikan, ada orang miskin datang minta, dikasih semuanya. Sementara beliau sendiri belum makan satu butir kurma pun. Setelah habis yang dibagi-bagi, termasuk beliau punya beberapa uang, dikasih semuanya, masih ada orang miskin yang datang minta. Maka kelihatan dari raut wajah beliau rasa sedih, ya, kelihatan sedih, kesedihan karena tidak bisa bantu lagi orang ini. Para sahabat melihat hal tersebut, mereka terdiam. Tapi Umar bin Khattab berkata, maka dia mengatakannya, Rasulullah, Allah tidak bebankan anda di luar kemampuan anda. Anda sudah bantu semua orang. Kalau tidak ada, bilang aja tidak ada ya Rasulullah. Nabi SAW diam. Ini termasuk adab dan akhlak luar biasa. Lalu Ali bin Abi Thalib di sebelahnya mengatakan, ya Rasulullah, saya masih punya 3 dirham. Ini anak mantu Nabi. Kasih, ya Rasulullah, ini 3 dirham. Silakan, anda mau kasih siapa saja. Maka tiba-tiba raut wajah Nabi berubah, senyum, lalu memberikan kepada orang miskin tadi sambil mengatakan, bihadza umirtu. Beginilah aku diperintahkan. Tidak pernah menolak. Ya. Teman-teman sekalian, kalau di depan mata kita ibadah sudah depan mata, maka tugas kita eksekusi, kerjakan. Azan, sholat, bukan saatnya milih tempat di mana mau sholat. Ada orang miskin minta, tugas kita memberi, bukan menilai. Syaitan sering bisikin kita, ya. Begitu orang minta, kayaknya masih kuat nih, ya. Mungkin dia bohong. Syaitan bisikin. Kebodohan sebagian orang, oh iya ya, mungkin dia masih kuat, nggak usah, nggak mau dikasih. Padahal Nabi SAW mengatakan dalam hadis, menunjukkan ajaran beliau dan contoh juga beliau contohkan, kalau datang kepadamu seseorang meminta sesuatu sementara dia di atas tunggangannya, di atas kuda atau unta, kalau kita sekarang di atas mobil, dia minta, kasihlah, karena engkau lebih mulia daripada dia. Juga sabda Nabi SAW, tangan di atas yang memberi lebih baik daripada tangan di bawah. Banyak contoh-contohnya. Pernah sekali dalam hadis Bukhari, selesai sholat asar, Nabi SAW baru salam, tradisi Nabi SAW duduk berzikir, baru beliau berdiri. Tapi ini tiba-tiba beliau berdiri dengan sangat cepat, sampai sempat melewatin beberapa pundak sahabat. Setelah selesai semuanya orang berzikir, ada beberapa sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, kami heran tadi melihat perilaku anda, tidak seperti biasanya. Biasanya habis sholat zikir, ini kok kenapa langsung berdiri dan pergi ke rumah anda? Kata Nabi SAW, tadi saya teringat, waktu sementara pas selesai sholat, saya teringat sebelum asar tadi, ini kan sholat asar, sebelum asar saya sudah siapkan sedekah-sedekah yang saya ingin bagikan kepada orang. Tapi subhanallah saya lupa, maka saya pun pergi ke masjid. Maka saya pergi ke sana, keluarkan dulu sedekah itu, lalu saya kembali berzikir. Saking gemarnya dengan sedekah, dermawan. Dan ini akhlak Islam. Bagaimana kita royal di jalan Allah. Teman-teman kalau ditanya mau kaya, pasti jawabannya mau. Atau punya jawaban lain di sini? Hah? Saya tanya sekarang, mau kaya nggak? Resepnya dalam Islam, kalau kaya itu sedekah. Jadi konsep kapitalis yang mengatakan pangkal kaya menabung, itu salah. Hah? Islam mengajarkan pangkal kaya sedekah. Ketemu nggak antara nabung dengan sedekah? Hah? Nggak bakal ketemu, karena kalau nabung dia akan simpan terus, bahkan sulit dia keluarkan. Islam mengajarkan bukan begitu, sedekah kau akan kaya. Hadis Bukhari bunyinya seperti itu. Hadis Qudsi, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya bani Adam, unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak di jalanku, aku akan berinfak untukmu. Royal dulu di jalanku, aku akan kasih kamu. Itu konsepnya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, praktekin dalam kehidupan mereka. Zaman dulu tidak ada ilmu akunting kayak kita sekarang, belum ada komputer untuk nyimpan data-data. Mereka konsepnya dapat, keluarin. Dan teman-teman, kalau mau dapat ikan paus, harus kita pakai kapal tanker. Nggak bisa kita pakai kail kecil. Antum celengan masjid lewat 1.000, 2.000, lalu minta sama Allah kesehatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk surga, 2.000 rupiah. Yang bujang-bujang minta jodoh yang cantik, yang tinggi, yang kaya, 2.000.
Gimana caranya? Hmm? Coba teman-teman belajar sekarang, konsepnya beda. Karena sifat Nabi Muhammad SAW adalah, kata Abdullah bin Mas'ud, beliau lebih ringan, lebih cepat dalam bersedekah daripada angin yang menghembus. Gak pernah nolak orang. Itu karakter Nabi SAW.